Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hidayah dari kelas 11 TKJ 2 SMKN 1 Losarang, Indramayu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi WAN atau biasa disebut teknologi jaringan berbasis luas. Pengertian WAN atau Wide Area Network. Pengertian WAN adalah jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan antar negara dengan menggunakan router atau saluran komunikasi publik. Jadi, jaringan ini adalah jaringan yang berbasis luas, di mana informasi akan cepat tersampaikan menggunakan jaringan WAN. Fungsi WAN. Yang pertama, efisiensi perpindahan arus informasi. Informasi yang kita sampaikan akan sangat cepat tersebar ke beberapa negara atau wilayah, seperti contoh informasi-informasi yang ada di sosial media. Yang kedua, menggabungkan LAN dan MAN menjadi satu. LAN itu adalah Local Area Network, contoh rumah kita, ruangan keluarga dengan ruangan tamu. Dan MAN itu Metropolitan Area Network, jaringan antar daerah atau antar kota menjadi satu, yaitu WAN. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Ketika kita mau berkomunikasi, bisa dengan cepat dan langsung walau tidak bertatap muka. Yang keempat, menghemat biaya operasional. Ketika kita ingin tahu informasi yang ada di negara lain, kita tidak perlu capek-capek atau mahal-mahal untuk datang ke negara tersebut. Kita bisa menggunakan jaringan WAN atau seperti contoh search melalui Google. Kelebihan WAN. 1. Berbagi informasi atau file dengan mudah. Kita bisa berbagi informasi atau file dengan siapa saja tanpa harus datang ke tempatnya atau tanpa harus bertemu dengan orangnya. Yang kedua, dapat menggunakan data yang sama. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kita bisa mendapatkan informasi yang sama. Yang ketiga, sistem jaringan yang besar dan luas. Seperti yang dijelaskan tadi, WAN itu jaringan yang berbasis luas. Yang keempat, berbagi resource dengan koneksi. Berbagi dengan koneksi yang bermacam-macam. Yang kelima, transfer file jarak jauh dapat dilakukan. Kekurangan WAN. Yang pertama, biaya operasional mahal. Kenapa? Karena peralatan yang mendukung jaringan WAN itu harus pula peralatan yang memang cukup mahal harganya. Yang kedua, memerlukan keamanan yang baik karena cakupannya luas sehingga sering terjadi trouble atau masalah. Karena itu memerlukan keamanan yang baik. Yang ketiga, WAN lebih sulit dan rumit karena menghubungkan LAN dan MAN menjadi satu. Yang keempat, rentan terhadap hacker karena di dunia maya itu banyak yang ingin mencuri data.
Karakteristik jaringan WAN. Yang pertama, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. Yang kedua, WAN memiliki cangkupan area yang luas. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Bekerja pada layer fisikal dan data link layer OSI. Perangkat WAN. Yang pertama, router. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan dari satu ke jaringan yang lainnya. Yang kedua, ATM switch. ATM switch berfungsi untuk menerima frame data dari salah satu port, source, dan destination address dari frame tersebut akan dicek. ATM switch menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan MAN. Yang ketiga, modem. Berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital dan analog. Yang keempat, CSU atau DSU. CSU yaitu Channel Service Unit, DSU yaitu Data Service Unit yang berfungsi untuk mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Yang kelima, Communication Server. Berfungsi agar pengguna dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Yang keenam, multiplexer. Berfungsi untuk mentransfer beberapa data secara terus-menerus. Yang terakhir, X25 atau frame relay switch. Berfungsi untuk penghubung data lokal atau private melalui jaringan data atau menggunakan sinyal digital. Jenis-jenis WAN. Yang pertama, licit line. Koneksi dedicated point-to-point merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses call setup untuk memulai pengiriman data. Jadi, mekanisme pengiriman paket data dilakukan dengan synchronous serial. Jadi, WAN tidak memerlukan proses jenis WAN ini tidak memerlukan proses call setup untuk pengiriman datanya. Yang kedua, circuit switching. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. PTSN dan ISDN merupakan protokol pada WAN yang menggunakan koneksi circuit switching pada jaringan publik. Yang ketiga, paket switching. Pengguna dapat membagi bandwidth pada pengguna lainnya sehingga koneksi akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai jumlah pengguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.